Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Rose Intan Permasari Espram Enfram APP. Kali ini kita akan mempelajari tentang sediaan galenika. Tujuan dari kita mempelajari sediaan galenika adalah yang pertama, untuk mengetahui dan memahami tentang sediaan galenika. Yang kedua, agar dapat mengetahui cara pembuatan sediaan galenika. Yang ketiga, agar dapat mengetahui macam-macam sediaan dari galenika. Istilah galenika berawal dari nama seorang tabib Yunani, yaitu Claudius Galenos, yang biasa dipanggil dengan Galen, yang membuat sediaan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan dan hewan, sehingga muncullah ilmu obat-obatan yang dinamakan galenika. Jadi, ilmu galenika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pembuatan sediaan atau preparat obat dengan cara yang sederhana yang dibuat dari alam atau tumbuhan dan hewan. Jadi, dapat kita simpulkan, sediaan galenika adalah sediaan yang dibuat dari bahan baku hewan atau tumbuhan yang diambil sarinya. Secara umum, pembuatan sediaan galenika adalah: pertama, mengolah bagian tumbuhan yang mengandung obat menjadi simplesia atau bahan obat lainnya. Yang kedua, setelah menjadi simplesia obat-obatan atau bahan obat tersebut diambil dan diolah dalam bentuk sediaan. Zat-zat yang tersari terdapat di dalam sel bagian tumbuhan yang kering. Cairan penyari akan masuk ke dalam sel-sel dari bahan-bahan dan zat yang tersari, kemudian larut ke dalam cairan penyari. Setelah itu, larutan yang mengandung zat tersari dipisahkan dari simplesia yang disari. Ada kalanya digunakan bagian tanaman yang masih segar, seperti pada pembuatan Spiritus cochlearii dan Spiritus citri. Tujuan dibuatnya sediaan galenika yang pertama, untuk memisahkan obat-obat yang terkandung di dalam simplesia dari bagian lain yang dianggap tidak bermanfaat. Yang kedua, membuat suatu sediaan yang sederhana dan mudah dipakai. Yang ketiga, menjaga obat yang terkandung di dalam sediaan tersebut stabil dalam penyimpanan yang lama. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sediaan galenika. Yang pertama, derajat kehalusan. Yang kedua, konsentrasi atau kepekatan. Yang ketiga, suhu dan lamanya waktu. Yang keempat, bahan penyari dan cara penyari. Pada umumnya, untuk menentukan penggunaan cairan penyari, biasanya mengacu atau memperhatikan beberapa faktor, antara lain, yang pertama, mempunyai kelarutan zat yang baik. Yang kedua, tidak menyebabkan simplesia menjadi rusak atau hilang zat berkhasiatnya. Yang ketiga, harga yang ekonomis. Cairan-cairan penyari yang sering digunakan adalah: pertama, air; kedua, etanol; ketiga, gliserinum; keempat, eter; kelima, solven heksan; ketujuh, aseton; kedelapan, kloroforum. Sediaan galenika yang dapat digolongkan berdasarkan cara pembuatannya sebagai berikut. Ada aqua aromatica, ekstrak, infusa, sirupi, spiritus aromatica, tinctur, dan vinum. Aqua aromatik. Aqua aromatik merupakan larutan jenuh minyak sirih di dalam air. Aqua aromatik merupakan cairan jernih atau agak keruh yang mempunyai bau dan rasa yang tidak menyimpang dari bau dan rasa minyak atsiri asalnya. Aqua aromatik disimpan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya, dan disimpan di tempat yang sejuk. Bila dalam penyimpanan terjadi kekeruhan, maka sebelum digunakan, sebaiknya aqua aromatik dikocok terlebih dahulu.
Pembuatan aqua aromatica dilakukan dengan melarutkan sejumlah minyak atsiri ke dalam 60 ml etanol 95%. Lalu ditambahkan air sedikit demi sedikit sambil dikocok kuat-kuat hingga didapat volume 100 ml. Selanjutnya, tambahkan 500 mg talkum sambil dikocok sekali-sekali. Kemudian dibiarkan selama beberapa jam dan disaring. 1 bagian volume filtrat diencerkan dengan 39 bagian volume ekstrak. Ekstrak adalah sediaan yang dapat berupa sediaan kering, kental, dan cair yang dibuat dengan menyari simplesia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai. Adapun cara memperoleh atau metode dari ekstrak, yang pertama adalah dengan metode maserasi, kedua metode perkolasi, ketiga dengan penyeduhan dengan air mendidih. Sebagai cairan penyari dapat digunakan air, eter, atau campuran etanol dan air. Pembuatan ekstrak dengan metode maserasi. Pertama, ambil 10 bagian simplesia dengan derajat halus yang cocok. Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bejana. Kemudian tuangkan 75 bagian cairan penyari, lalu ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya sambil berulang-ulang diaduk. Kemudian sari diserkai dan ampasnya diperas. Lalu tambahkan cairan penyari melalui ampas sampai diperoleh 100 bagian. Kemudian bejana ditutup dan biarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari. Setelah didiamkan selama 2 hari, kemudian sediaan disaring. Terakhir, maserat disuling atau diuapkan pada suhu kurang dari 5000 sampai dengan konsistensi yang dikehendaki. Di sini ditunjukkan pada gambar adalah proses dari maserasi menggunakan peralatan maserasi. Pembuatan ekstraksi dengan metode perkolasi. Pertama-tama ambil 10 bagian simplesia dengan derajat halus yang cocok. Lalu ditambahkan 2,5 sampai 5 bagian cairan penyari, lalu didiamkan minimal 3 jam. Kemudian pindahkan ke alat perkolator. Tuangkan cairan penyari sampai cairan hampir menetes. Lalu tutup keran bagian bawah. Maserasi selama 24 jam atau yang ditetapkan. Kemudian buka keran, biarkan sampai menetes dengan kecepatan 1 ml per menit. Perkolat terakhir diuapkan sampai tidak meninggalkan sisa. Kemudian perkolat disuling atau diuapkan pada suhu kurang dari 500 derajat Celcius sampai dengan konsistensi infusa. Infusa merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplesia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari zat kandungan aktif yang larut air dari bahan-bahan nabati. Sebaiknya untuk pemakaian dilakukan selama 24 jam. Sirupi atau sirup. Sirup merupakan sediaan berupa larutan yang mengandung sukrosa. Contohnya adalah Thimis sirupus. Thimis sirupus dibuat dengan cara perkolasi herbal timi dengan air, di mana dilarutkan nipagin dan sukrosa juga di dalamnya. Kemudian dipanaskan dengan pemanasan yang rendah. Contoh yang kedua adalah sirup simplex. Sirup simplex adalah sirup yang mengandung sukrosa 65% dengan larutan nipagin. Spiritus aromatik. Spiritus aromatik dibuat dengan metode maserasi di mana sejumlah simplesia dengan campuran
sejumlah etanol dan air dicampur selama 24 jam. Maserat lalu didestilasi sampai didapat 1000 bagian. Kadar etanolnya adalah 65%. Tintur. Tintur adalah larutan dalam alkohol atau hidroalkohol yang dibuat dari bahan-bahan tumbuhan atau dari bahan kimia. Kandungan alkohol di dalam tintur sekitar 15-80%. Fungsinya sebagai alkohol adalah sebagai pelarut dan sebagai antimikroba. Contoh dari sediaan tintur adalah beladon tintur yang dibuat dengan cara perkolasi di mana 10 bagian serbuk dengan etanol encer hingga didapat 100 bagian tintur. Kedua adalah Cinnamomum tintura, dibuat dengan cara perkolasi dengan 20 bagian serbuk dengan etanol encer hingga diperoleh 100 bagian tintur. Pinum. Pinum adalah anggur dari Spanyol yang dalam perdagangan dikenal dengan anggur ceri, mengandung etanol lebih dari 18%. Contohnya adalah Cinchona finum, dibuat dengan maserasi 2 bagian serbuk kina dan 80 bagian anggur. Kemudian dilarutkan dalam 20 bagian sakarosa. Dibiarkan selama 6 hari pada tempat sejuk, kemudian disaring. Kedua contohnya adalah Condurgo finum, dibuat dengan maserasi 10 bagian serbuk Condurago cortec dan dibuat 100 bagian anggur.